Banyak terima kasih atas antusiasme umat, ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, gereja, para romo, biarawan-biarawati dan umat, ya, dengan hati terbuka menerima kehadiran saya di tempat ini. Tentu ini menjadi satu pintu masuk yang baik, ya. Kalau dalam bahasa Manggarai, bombong kita naik, ya. Ketika masuk dengan antusiasme seperti ini. Pertama, kedua, memang sulit sekali kalau saya mau mengatakan seperti halnya pemerintah, ya. Biasanya begitu dipilih, nanti 100 hari pertama saya akan buat sekian. Gereja punya pendekatan lain. Gereja itu karena dia bukan lebih kepada karya, ya, karier atau jabatan. Gereja adalah sebuah panggilan. Nah, karena dia sebagai panggilan, maka pertama-tama yang harus dia buat adalah datang. Dari datang, setelah itu dia akan coba mendengar, melihat. Nanti sesudah itu, baru dia bergandengan tangan dengan semua umat, semua pastor, semua masyarakat. Bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun gereja. Karena bagi saya, jauh lebih bagus kalau saya tahu persis seperti apa situasi umat di Kuskupan Ruteng, ya. Saya ingin segala macam reksa pastoral ke depan, idealisme dan cita-cita itu dibangun di atas data, ya, bukan di atas opini. Ya. Karena itu saya datang ke Ruteng, orang kan selama saya di Jakarta orang katakan, oh Ruteng itu begini, Ruteng itu begitu, Ruteng itu begini. Ya, mungkin baik, ya, tapi itu kan kata orang, ya. Saya ingin melihat sendiri seperti apa sih, apakah benar seperti yang orang katakan. Ya. Nah, karena itu saya tidak bisa mengatakan target apa yang akan saya lakukan, tetapi pertama-tama seperti saya kemas di dalam moto saya, Omnia in Caritate dari 1 Korintus 16:14, artinya apa? Hendaklah kamu melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Spirit ini nanti yang barangkali akan menjadi jembatan yang merangkai, ya, segala macam elemen yang ada di Kuskupan Ruteng, ya. Elemen tidak hanya dalam kaitan dengan umat yang ada, tetapi seluruh elemen dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Yang ingin kita bangun adalah bukan tembok, ya, tembok gereja Katolik, tembok agama yang lain, tembok pemerintah, tembok gereja, enggak. Kita akan coba menjembatani semua beragam perbedaan ini, latar belakang ini, segmen-segmen ini dengan apa yang saya sebut kasih. Ya. Hanya dengan kasih semua kita bisa elaborasi dengan baik. Ya. Karena misi utama memang gereja itu bagaimana memperlihatkan wajah belas kasih itu kepada masyarakat. Di sini nilai kontrasnya gereja, ya. Jadi kalau gereja, kalau dunia lain dalam konteks tertentu dia memperlihatkan berbagai macam kedikdayaan, nilai-nilai duniawi, ya. Gereja coba menampilkan diri dalam konteks kontras society, ya. Dia harus coba menampilkan nilai-nilai lain, nilai unggul, ya. Dan nilai ini tidak lain referensinya pada Tuhan sendiri. Jadi itu kurang lebih. Jadi soal target apa yang saya buat saat ini belum bisa saya katakan. Yang maksudnya ini Ruteng ini kan sangat luas. Apakah ada rencana Kuskupan Borong atau Kuskupan Ruteng? Ya, isu-isu itu sih sudah muncul, ya, terutama mandat sinode ketiga. Saya sudah dengar, saya baca. Saya terus terang aja, saya tidak terlalu terlibat banyak dalam perhelatan-perhelatan besar di Kuskupan Ruteng. Selain karena memang saya diberi tugas perutusan oleh gereja lokal Manggarai untuk satu tugas yang memang sulit sekali meninggalkan tugas, ya, dalam waktu yang lama. Dan terkait dengan harapan itu sudah tertuang di dalam sinode ketiga. Nah, saya tidak tahu seperti apa implementasinya. Apakah nanti ini kemudian menjadi kuat kembali? Berdasarkan itu faktor geografis itu baru salah satu, ya. Salah satu. Saya pikir jauh lebih kompleks adalah faktor-faktor lain. Jadi untuk memekarkan sebuah keuskupan tentu harus mempunyai pertimbangan yang matang. Selain pertimbangan geografis seperti itu, ada juga hal-hal lain. Ya, Senior, mungkin apa himbauannya terhadap umat Kuskupan Ruteng bisa bersama-sama bergandengan tangan bekerja sambil senior.
Ya, itu saya coba ungkapkan seluruh harapan saya itu dengan moto itu ya. Mari lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Karena untuk saya kasih itu nanti akan menjembatani berbagai macam apa ya, berbagai macam faksi kalau memang ada itu dalam kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok kalau memang itu ada di dalam kehidupan gereja ya. Kasih itu bisa menjembatani semua. Dan memang saya tidak terus terang aja. Ini menjadi spirit karya-karya saya ya. Saya dulu diutus ke Lita Piret oleh Bapak Uskup almarhum Edu. Saya tidak melihat bahwa Maumere itu bukan wilayah saya, tetapi saya katakan bahwa ini utusan Tuhan. Ya. Saya akan coba menerima dan melaksanakan mandat itu. Dan itu saya coba wujud nyatakan dalam kasih. Kemudian ketika 2012 diberi mandat baru untuk tugas satu lebih luas ke Jakarta, masuk dalam satu ya kultur yang sangat berbeda, kontras. Kita dengan kultur Flores, Manggarai, masuk ke rekan-rekan Jawa dengan gaya pendekatan, lalu gaya komunikasi yang berbeda ya. Nah, saya coba menangkap ini. Sekeras apapun, setegas apapun apa yang kita lakukan kalau tidak dibarengi dengan kasih, pasti orang akan meninggalkan kebencian. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kebencian. Tetapi apa yang kita lakukan, hati itu, cinta itu biasanya orang sulit sekali dilukiskan dengan kata-kata ya, hanya bisa merasakan. Orang bilang personal touch itu justru keluarnya dari dalam hati. Kalau spirit kita untuk membangun komunikasi dengan orang lain, mementingkan yang terbaik untuk orang, pasti ada jalan. Ketika saya 2016 diberi mandat oleh seluruh uskup Indonesia untuk menjadi direktur kantor KWI dan juga menjadi sekretaris di Sekretariat Jenderal, sama. Untuk saya itu tugas berat ya. Pertama, kedua, test case untuk pertama kali orang luar Jawa masuk di ranah pelayanan ini. Ya. Karena dalam sejarah sepanjang ini, sejarahnya KWI, biasanya teman-teman di Jawa. Ya. Tapi kali ini saya tidak tahu apa yang ada dalam benak para uskup. Akhirnya mereka memilih saya untuk itu. Nah, tentu tidak banyak hal yang kita rubah, tetapi coba menjawab apa yang menjadi kerinduan para uskup melalui kantor KWI. Itu yang kita coba terjemahkan. Dan memang ya dalam arti tertentu kita coba. Selama 3 tahun saya mengabdi di situ, ya banyak hal yang kita bisa. Kenapa? Sekali lagi, saya tidak mungkin akan bertahan di lingkungan orang-orang Jawa kalau saya tidak punya hati. Pertama mereka gelabakan berhadapan dengan saya ya. Gaya Flores ini nanti kantor mau dibawa kemana ini? Ya. Tapi kemudian mereka tahu ini orang memang orangnya saklek, keras, disiplin, tapi hatinya baik. Artinya itu yang menjadi satu. Kemudian yang kedua, saya tipe orang yang senang bekerja dalam tim. Karena saya memanfaatkan rekan-rekan itu yang membuat mereka juga menjadi semakin ini orang memang bisa bekerja sama. Jadi saya betul menjadi manajer di kantor. Saya manfaatkan romo-romo yang hebat, yang kompeten, yang bagus untuk melayani. Sebenarnya gereja itu juga sama seperti itu. Bukan single fighter. Jadi ekspektasi umat terkait dengan uskup itu bukan pertama, semoga ya, bukan pertama-tama apa yang dibuat oleh uskup, tidak. Apa yang dibuat oleh gereja bersama umat dan uskup, ya, supaya jelas ya. Jadi bukan uskup seorang diri. Ya. Uskup cuma menjadi otoritas spiritual, ya, seperti bahasa Injil kan, gembala, ya. Panggernia sanggar domba, titong salang sanggar domba dan bulan. Tapi untuk membangun kita semua, ya. Umat bersama uskup, bersama dengan pemerintah, bersama dengan elemen-elemen yang lain. Hanya atas cara itu kita bisa. Seperti saya katakan, jangan membangun tembok ini pemerintah, ini gereja, ini. Kita semua sama melayani Tuhan.